Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk minggu ini kita akan belajar mengenai subnetting. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai IP address. Yang kita bahas yaitu IP versi 4 ya, IP versi 4. Kemudian kemarin juga sudah bisa mengetahui ya bagaimana cara menentukan apakah IP address itu di dalam satu jaringan atau tidak. Oke, kemarin tugasnya sudah selesai kan ya? Halo? Kemarin tugasnya sudah selesai semua kan ya? Halo? Iya, Pak. Udah, Pak. Ya, ada yang dibingungkan mengenai materi kemarin atau tugasnya kemarin? Halo? Ada atau enggak? Halo? Tes? Halo? Mengenai Halo, Pak. mengenai materi kemarin, apakah ada yang kesulitan atau ada yang masih dibingungkan, baik materi ataupun tugasnya kemarin? Apakah sudah paham? Oke, kok nggak ada jawabannya ya? Ya, materi kemarin sudah paham atau enggak ya? Gimana, Pak? Oh, suara saya kurang jelas, Pak. Jelas kok, Pak. Nah, materi kemarin, apakah ada yang pengen didiskusikan? Barangkali ada yang kesulitan atau tugasnya kemarin ada yang belum paham. Itu sih, Pak. Cuman yang waktu kemarin nge apa routing dari router 7 ke switch 2 itu sempat ada kendala. Soalnya Hmm. terus saya coba-coba saya samakan sama yang dari router 0 ke switch 1 terus bisa. Soalnya yang di mana? Di modulnya kemarin nggak ada. Jadi sempat tetap merah. Gitu. Terus sudah bisa connect antara PC 0 ke PC 3 atau 4. Bisa, tapi filenya ada yang rusak 25%. Filenya ada yang rusak. Berarti tidak successful untuk pingnya. Iya, Pak. Sudah dilakukan Ada ping. yang hilang. Kalau untuk PC 0 ke PC yang di Switch 2 itu loss 25%. Tapi yang dari PC 2 dari PC yang di Switch 2 ke PC yang di Switch 1 100% berhasil. Berarti dari yang berbeda jaringan itu masih ada paket yang hilang. Itu sampean sudah coba ping berapa kali? 1 sampai 2 kali. 1 sampai 2 kali. Biasanya kalau pertama itu biasanya emang ada yang eh, RTC-nya itu atau RTO-nya itu ada yang loss untuk ketika pertama kali ya. Kalau sudah dilakukan 2 kali, itu biasanya sudah 100%. Selama itu bisa ping, selama bisa ping dari PC 0 ke PC 3 yang berbeda jaringan itu ya, maka itu kalau RTO-nya itu ada 3, kan biasanya RTO-nya ada 4 ya, request timeout-nya itu. Nah, kalau ada 4 berarti gagal. Kalau misal RTO-nya cuma 1, yang gagal cuma 1, itu berarti dia masih connect. Ya, Yang gagal cuma 1 kok, Pak. yang gagal cuma 1 berarti
itu seharusnya sekali lagi gitu seharusnya sudah 100%. Oh iya, nanti dicoba, Pak. Oke, ada lagi yang dibingungkan? Berarti kemarin ini ya, sudah berhasil ya untuk membuat konfigurasinya. Konfigurasi jaringan melalui paket raster ya. Oke, bisa dilanjutkan ya. Jadi untuk subnetting, tadi sudah baca beberapa referensi yang sudah saya kirimkan mengenai apa itu subnetting. Ada yang bisa jelasin sedikit apa itu subnetting? Halo? Belum dibaca semua, Pak. Ya, apa itu subnetting? Masa belum dapat poinnya, subnetting itu apa? Teknik memecah jaringan komputer menjadi beberapa subnetwork. Oke. Nah, ya. Jadi subnetting ini adalah untuk memecah jaringan menjadi jaringan yang lebih kecil. Nah, fungsinya buat apa? Nah, salah satu fungsinya adalah buat menghemat, pertama ya. Buat menghemat alamat IP. Nah, jadi ketika kita contohkan, misal di sebuah perumahan itu ada 8 rumah. Ya. Ada 8 rumah di mana ada satu orang yang bertindak sebagai ketua RT. Nah, kemudian setelah beberapa tahun perumahan itu menjadi jumlah rumahnya sekarang sudah ada 1.000. Nah, kalau misal 1.000 rumah itu hanya diketuai satu RT, nah otomatis kan kewalahan ya. Jadi satu RT untuk mengurusi 1.000 rumah, akan otomatis dia akan kewalahan. Nah, jadi ada namanya konsep subnetting. Nah, jadi nanti perumahan itu nanti akan dibagi menjadi beberapa RT. Ya, ada RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, dan RT 5. Dan seterusnya. Ya, tergantung kebutuhan. Kalau misal ada 1.000, misal dibagi jadi 10 RT, satu RT ada 100 rumah, misal seperti itu ya. Nah, jadi fungsinya buat apa? Nah, jadi di sini ketika dia dibagi menjadi banyak ketua RT, jadi ketua RT ini diibaratkan jaringan ya, jadi sub jaringan. Satu perumahan itu dibagi menjadi sub-sub jaringan, ya, sub-sub jaringan. Nah, di sini setiap sub jaringan itu kan pasti ada yang bertanggung jawab, ya. Ada nanti yang namanya ini broadcast. Ya, jadi setiap jaringan itu kan ada alamat broadcast. Nah, alamat broadcast ini fungsinya buat apa? Fungsinya buat menyampaikan informasi ke seluruh rumah yang ada di dalam satu RT tersebut. Ya. Nah, jadi setiap subjaringan nanti akan punya IP broadcast. Nah, IP broadcast ini yang bertindak sebagai ketua RT-nya, yang bertindak sebagai memberikan informasi kepada semua rumah, kemudian memberikan atau menyampaikan informasi dari satu rumah ke yang lainnya dalam bentuk broadcasting. Ya. Nah, jadi di sini kenapa kok dibutuhkan subnetting? Ya itu tadi. Yang pertama, agar bisa tadi menghemat jaringan atau untuk maintenance jaringan. Ya. Jadi lebih enak dalam maintenance jaringan. Nah, kemudian performansinya itu jadi lebih bagus. Nah, karena ketika kita berjalan dengan bertemu 1.000 orang
dalam satu tempat kan otomatis ya, dia akan ini ya sesak atau ya nggak nyaman seperti itu ya. Nah pasti ya sama diibaratkan di dalam satu jaringan. Ketika dalam satu jalan itu ada beberapa macam host atau komputer yang jumlahnya sangat banyak, maka nanti performansinya di dalam satu jaringan itu juga akan menurun. Nah, makanya di sini dibagi menjadi sub-sub jaringan. Jadi biar setiap jaringan nanti ada yang mengontrol ya trafficnya atau performansinya dan lain sebagainya. Ya, jadi itu pengenalan mengenai subnet. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai kelas ya. Kelas IP yang ada di IP versi 4 dibagi menjadi 5 kemarin ya. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Nah, tetapi untuk yang IP yang bisa, kelas IP yang bisa di subnetting itu hanya ada 3 kelas. Kelas A, kelas B, sama kelas C. Ya, kelas A kemarin masih ingat ya. Jumlah network IP-nya itu adalah blok yang pertama, yang kelas A ya. Nah, yaitu 8 bit yang pertama ini bertugas sebagai network IP. Kemudian yang 3 blok sederhana itu bertugas sebagai host IP. Kemudian yang kelas B, nah ini dibagi menjadi 2 blok pertama net ID, 2 blok yang terakhir yaitu host IP. Kemudian yang kelas C, 3 blok yang depan ini net ID, kemudian 1 blok yang belakang adalah host ID. Ya, jadi kalau di total keseluruhan bit di dalam IP versi 4 itu adalah 32 bit. Ya, ini masih review mengenai dari kemarin. Oke, kemudian kemarin ada IP address range. Ya, jadi range untuk IP address kalau kelas A itu 1 sampai 126. Ya, jadi kalau misal kita mengetahui ada IP misal 9 titik berapa ya? 9.10.16.1. Nah, itu berarti kita lihat yang di blok yang di depan. Nah, kalau blok yang di depan itu 9, berarti itu termasuk IP kelas A. Ya. Jadi defaultnya seperti itu. Tapi nanti ketika proses subnetting atau yang lain itu nanti bisa juga yang 10 titik 0 titik ya 10 titik 128 titik 11 titik 1. Nah, itu bisa juga masuk kelas C. Ya, jadi nanti tergantung netmasknya atau subnetmasknya. Ya, tapi defaultnya seperti itu. Kalau kelas A 1 sampai 126 untuk yang blok pertama ini ya. Kemudian yang kelas B 128 sampai 191, kemudian yang kelas C 192 sampai 223, kemudian kelas D 224 sampai 239, kemudian kelas E 240 sampai 255. Oke ya. Menentukan kelas berdasarkan decimal value dari first octet. Nah, jadi 8 bit yang pertama, menentukan kelas dari 8 bit yang pertama. 127 di situ nggak ada ya 127. Nah, 127.0.0.1 itu biasanya digunakan IP loopback. Ya, IP loopback. Biasanya ya untuk testing gitu ya. Kayak localhost itu kan IP-nya 127.0.0.1. Ya. Nah, di situ ditulis 127 ya, 127 atau binarnya 0111111. Kalau nggak kelihatan maksudnya ya. 01111 is a class address reserved for loopback testing. Ya, jadi untuk yang IP 127 itu biasanya digunakan sebagai IP loopback. Nah, jadi untuk testing. Dan tidak bisa di-assign ke sebuah jaringan. Jadi tidak bisa digunakan di dalam sebuah jaringan. Ya.
Nah, sebenarnya kalau kamu lihat di sini tadi, dari referensi yang saya set, tadi sudah baca ini, referensinya ini. Kalau sudah baca seharusnya agak sedikit paham. Agak sedikit paham. Nah, jadi di sini IP address untuk versi 4, ya, terdiri dari 32 bit. Nah, jenis-jenis IP address itu dibagi menjadi ada yang namanya IP public, ada yang namanya IP privat, kemudian ada yang namanya IP versi 6. Oke, IP public, public bit tertinggi range address bit network address. Oke, jadi ini yang IP public bisa dilihat dari range-nya tadi ya. 8 oktet yang pertama, yaitu kelas IP public untuk kelas A 0 sampai 127. Nah, cuman 127 ini tidak digunakan ya. Tadi 127 itu digunakan sebagai loopback. Ini yang 127.0.0 adalah network loopback. Oke. Nah, jadi IP public, apa sih perbedaannya IP public sama IP private? Nah, kalau IP public ini adalah IP yang bisa dikenali oleh jaringan global atau kita sebut internet gitu ya. Jadi ketika sampean mengakses sebuah website atau internet gitu ya, ketika sampean mengakses sebuah internet, itu yang dilihat atau yang dituju itu adalah IP public. Ya, jadi sampean bisa connect internet itu karena sampean connect ke IP public. Kalau sampean menggunakan IP privat itu tidak bisa dikenali oleh jaringan internet atau jaringan global. Ya, jadi tetap ada IP publiknya. Nah, cuman IP publik ini bisa digunakan oleh banyak orang. Nah, karena range-nya tadi kan besar ya. Misal kelas A saja. Kelas A misal jaringan 8.0.0.0 gitu ya. Nah, itu bisa digunakan oleh berapa kemarin? 16 juta berapa itu ya? Jadi 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat 24. 2 pangkat 24. Nah, jadi bisa digunakan oleh banyak komputer, yaitu jumlahnya 2 pangkat 24. Nah, itu berapa? Kalian hitung sendiri. Jadi sekitar berapa ya? 116 juta atau berapa gitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan satu IP public yang bisa dikenali internet, yang bisa dikenali jaringan global, nah, dia bisa digunakan oleh banyak host. Host ini maksudnya adalah komputer, PC, dan lain sebagainya, itu kita sebut host. Ya, jadi ada yang namanya IP public, ada yang namanya IP private. Nah, IP private ini digunakan dengan bebas, tapi tidak dikenal pada jaringan internet global. Ya. Karena itu biasa dipergunakan pada jaringan tertutup yang tidak terhubung ke internet. Misalnya jaringan komputer, dengan komputer ATM, atau jaringan komputer lokal di lab misalnya. Nah, kalau digunakan untuk percobaan, digunakan untuk praktikum, ya kita cukup menggunakan IP private saja kalau emang tidak membutuhkan koneksi internet. Nah, kalau misal butuh koneksi internet, tetap nanti harus ada IP publiknya. Kayak IP publik ini ya, cukup satu saja itu bisa digunakan oleh satu kampus bisa. Tergantung IP publiknya itu nanti masuk kelas apa. Nah, IP publik ini dapat dari mana? Nah, IP publik ini nanti dapat dari ISP yang sampean berlangganan.
Ya, jadi seperti itu konsepnya. Ya. Di IP public itu tidak perlu banyak-banyak, satu atau dua itu bisa digunakan di dalam suatu perusahaan atau satu perusahaan. Ya, jadi ada IP public, ada IP private. Nah, kemudian IP private itu alamat IP-nya apa saja? Nah, jadi alamat IP yang bisa digunakan 10.00 sampai 10.255, 255, 255. Nah, ini IP private. Ya, ini IP private. Kemudian 172.16.0.0 sampai 172.31.255, 255. Ya, ini juga IP private. Kemudian yang sering kami gunakan percobaan praktikum 192, 168, 00 sampai 192, 168, 255, 255. Ini juga IP private. Ya. Nah, untuk yang 10, 00 sampai 10, 255, nah ini adalah kelas A. Ya. Kelas A. Jadi di sini jelaskan ya 100 sampai 126 kelas A, kemudian 127.0.0 loopback, ya. Kemudian 128 sampai 191 kelas B, 192 sampai 223 kelas C, 224 apa ya, sama dengan 240 kelas E. Ya, jadi kelas E IP-nya ini 224.0.0.0 di server. Biasanya yang kelas E ini juga digunakan untuk yang eksperimen-eksperimen saja. Kelas D sama kelas E itu tidak banyak digunakan di implementasi di perusahaan atau secara langsung ya. Kemudian ada yang namanya IP versi 6. Nah, sekarang ini hampir sudah banyak beralih ke IP versi 6. Kenapa kok IP versi 6? Nah, ini terdiri dari 16 oktet. 16 oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kalau IP versi 6 ini jangkauannya lebih luas. Terdiri dari 16 oktet. Nah, kalau yang IP address versi 4 ini dibagi dalam 4 oktet. 1 oktet itu terdiri dari 8 bit. Nah, kalau 16 oktet berarti berapa itu? 16 kali 8. 16 kali 8. Cepat banget jawabannya. Ya itu ya. Kalian hitung sendiri. Ya, itu 128 bit. 128 bit. Berarti kan jangkauannya lebih luas lagi kalau IP versi 6. Nah, cuman IP versi 6 penamaannya juga berbeda. Nah, IP versi 6 itu penamaannya seperti ini. Ada 8 blok ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam satu blok ini, dia terdiri dari 2 oktet. Ya, 2 oktet, 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 2 oktet. Berarti ada 16 oktet. Ya, berarti satu blok ini ada 16 bit. Ya, 1 oktet kan berarti 8 bit. Ya, 1 oktet 8 bit. Nah, setiap blok ini terdiri dari 2 oktet. Berarti setiap blok ini terdiri dari 16 bit. Ya, jadi kalau IP versi 6 jangkauannya lebih besar lagi. Ya, lebih luas dan lebih banyak stok IP-nya. Ya. Nah, cuman di sini penulisannya juga beda.
Nah, penulisan IP versi 6 ini nanti akan dibahas lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih rinci lagi gimana menulis IP versi 6, gimana konsepnya, dan lain sebagainya. Ya, kita kembali lagi ke subnetting. Ya, ini baru sebentar, waktu Zoom-nya sudah mau habis. Oke, kita balik lagi ke PPT-nya tadi ya. Mana tadi? Nah, ini. Oke, ini tadi sudah dibahas ya, private IP address, kelas A, 10.00 sampai 10.255, dan lain sebagainya. 172, kelas B 172, kelas C 192. Ya, itu IP private. Kemudian kelas IP address, nah ini tadi ya, jumlah networknya ada 126 untuk yang kelas A, kemudian jumlah hostnya ada 16 juta. Ya, jadi kelas A bisa digunakan oleh 16 juta host atau komputer dalam satu jaringan. Ya, dalam satu jaringan. Dan kelas B, jumlah networknya 16.384, jumlah hostnya 65.535. Kelas C, jumlah networknya 20.097.152, kemudian jumlah hostnya 254. Ya, jadi tergantung kebutuhan kita. Kalau kita butuh yang tidak terlalu banyak jaringan, tetapi hostnya bisa banyak, kelas A. Kalau kelas B, jaringannya cukup banyak, hostnya juga cukup banyak. Ya. Jadi tergantung kebutuhan kita nanti pada waktu implementasi di kehidupan nyatanya. Tergantung sampean. Kalau butuh jaringan yang banyak, berarti sampean menggunakan yang kelas C. Ya. Jaringan bisa terhubung itu kan kalau di dalam network ID yang sama gitu ya. Nah, jadi kalau misal perusahaan sampean itu tidak perlu membutuhkan banyak jaringan, tetapi butuh banyak host per jaringannya, ya sampean pakai kelas A. Ya, jadi tergantung kebutuhan. Sampean waktu memakai kelas A, B, dan C itu tergantung kebutuhan sampean. Kemudian yang kelas D, multicast, number of network-nya tidak diketahui, jumlah host per network-nya tidak diketahui. Ya, kemudian kita masuk ke subnetting. Apa itu subnetting? Pembagian jaringan besar ke dalam jaringan kecil, ini disebut subnetting. Ya. Jadi sudah dibahas mengenai apa itu deskripsi dari subnetting. Kemudian pembentukan subnet. Nah, pembentukan subnet ini biasanya dilakukan di blok yang host ID. Ya. Jadi nanti host ID-nya dibagi menjadi subnet ID dan dibagi lagi menjadi host ID. Ya. Bentukan subnet konsepnya seperti ini. Nah, jadi ini nanti net ID tambah subnet ID ini nanti menjadi net ID baru. Ya, net ID baru yang sebelah sini menjadi host ID baru. Ya, konsep subnet seperti itu. Cara pembentukan subnetting berdasarkan jumlah jaringan per subnet atau berdasarkan jumlah komputer yang terhubung ke jaringan host. Subnet berdasarkan jumlah jaringan. Menentukan jumlah jaringan yang dibutuhkan dan merubahnya menjadi biner. Ya. Kemudian misalkan kita ingin membuat 255 jaringan kecil dari nomor jaringan yang sudah ditentukan. Nah, maka 255 itu kita jadikan binary dulu. 255 berarti kan 118 kali ya binary-nya. Kemudian menghitung jumlah bit dari nomor 1. Dan jumlah bit inilah yang disebut dengan subnet ID. Ya, jadi jumlah bitnya adalah 8. Dapat dari mana ini dihitung? Satunya ada berapa banyak? Untuk membuat 255 itu kan butuh binary 1 sebanyak 8 kali. Nah, maka di sini dihitung jumlah bitnya adalah 8.
jumlah bit host ID baru adalah host ID lama dikurangi jumlah bit nomor 2. Misal dari contoh di atas, host ID baru itu 16 bit dikurangi 8 bit sama dengan 8 bit. Isi subnet ID dengan 1 dan jumlahkan dengan net ID lama. Nah, jadi net ID baru ditambah net ID baru itu adalah net ID lama ditambah subnet ID. Ya. Jadi misal, tadi awalnya itu adalah 16 bit. Ya, awalnya itu 16 bit. Kemudian setelah dilakukan ini, subnet tadi yang butuh 255 jaringan, nah di sini ditambahkan satunya sebanyak 8 kali. Nah, makanya di sini ditambahkan di sini, ditambahkan di depannya. Nah, maka sekarang jumlah bitnya adalah 24 bit. Ya, 24 bit bernilai 1 biasa ditulis dengan /24. Ya, /24. Nah, /24 itu net mask-nya berapa? Ya ini tinggal dijadikan desimal 255 255 Nah, ini ya. Net mask-nya sekarang 255 255 Jadi XXXX ini ya. 192.168.0.xxx 192.168.1.xxx. Nah, ini ya, menunjukkan host ID antara 0 sampai 255. Ya. Kemudian biasa ditulis dengan 192.168.0/24. Nah, ini kalau subnet berdasarkan jumlah jaringan ya. Berdasarkan jumlah jaringan 192.168.0/24. 192.168.0 ini menunjukkan net ID 24 ini menunjukkan subnet mask-nya. Jumlah bit yang bernilai 1 di subnet mask. Nah, jadi subnet mask-nya setelah 24 itu adalah 255.255.255.0. Nah, setelah 24 itu, ini dari mana? Yaitu didapatkan dari ini jumlah bit yang bernilai 1. 1 sampai sini kan bernilai 24. Nah, ini disebut /24. Dengan teknik ini kita bisa mengalokasikan IP address kelas B menjadi sekian banyak jaringan yang berukuran sama. Ya, jadi untuk subnetting ini bisa dilakukan dengan dua cara, berdasarkan jumlah jaringan atau networknya, atau dilakukan berdasarkan jumlah hostnya. Ya, berdasarkan jumlah hostnya. Nah, jadi di sini diibaratkan, jadi misal saya awalnya itu punya IP 192.168